Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini renungan kita diambil dari Wahyu pasal 21 ayat yang kelima hingga yang ke-14. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami naikkan syukur kepadamu atas setiap kasih dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan sabda-Mu, sehingga firman ini dapat bertumbuh dan berakar di dalam hati kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengarkannya. Amin. Wahyu pasal 21 ayat yang kelima hingga yang ke-14 dengan dua perikop. Perikop yang pertama, langit yang baru dan bumi yang baru, dan perikop yang kedua, Yerusalem yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua." Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba." Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi, tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 Rasul Anak Domba itu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kata baru mempunyai dua pengertian. Yang pertama, yang lama dihancurkan dan diganti yang baru. Dan yang kedua, yang lama tidak dihancurkan tetapi diubah menjadi lebih baik sehingga dapat disebut baru. Sidang jemaat sekalian, firman Tuhan pada saat ini, kata baru ialah alam semesta akan diperbaharui menjadi lebih indah dan lebih baik. Dan suasana yang digambarkan dari firman Tuhan ini, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi maut, dan tidak ada lagi duka cita karena Allah menjadikan segala sesuatu baru. Hal ini ingin mengungkapkan mengenai pembaharuan bagi kehidupan setiap umat yang berusaha tetap setia di tengah situasi yang penuh dengan ancaman. Dan orang-orang yang kuat dalam imannya bagaikan sebuah kota yang mulia yang turun dari sorga dan sangat gemilang dengan bebatuan yang mahal, bahkan bersinar seperti kristal.
Karena tetap setia kepada anak domba Allah, kehadiran Allah itu menjamin kekalnya keamanan mereka dalam firman Tuhan ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, batu-batu yang mulia melambangkan ke-12 suku Israel. Dan di sana semua orang percaya dari berbagai suku dan bangsa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadiran Allah dalam hidup kita itu sangat sempurna. Dan Allah menjadikan segala sesuatu itu indah bagi hidup kita. Marilah dengan kesetiaan dan iman kita kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik agar nama Tuhan selalu dipermuliakan dan ditinggikan dalam kehidupan kita, supaya kita merasakan pembaharuan daripada Tuhan itu yang begitu nyata bagi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kasih setiamu Tuhan yang kami rasakan melebihi apapun yang kami rasakan di dunia ini. Bahkan kasih-Mu sungguh luar biasa bagi kehidupan ini. Dan pada saat ini kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi hidup kami, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan firman ini. Mampukan kami ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami memohon agar Engkau memberkati Jemaat GKE Pandohon Iman Tahujan Ontu dalam kehidupan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap usaha pekerjaan mereka, sehingga berkat selalu dilimpahkan dan kebutuhan hidup mereka selalu tercukupi. Tuhan berkati hubungan suami dengan istri, anak dan orang tua, bahkan dengan sanak saudara lainnya. Kiranya Tuhan memberikan hubungan yang baik, keharmonisan dan damai sejahtera. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap persekutuan Jemaat Pandohon Iman Tahujan Ontu dalam kehidupan bergereja. Tuhan senantiasa memperteguhi iman dan pengharapan mereka, sehingga dalam persekutuan mereka boleh bersatu, saling bekerja sama untuk kemajuan pelayanan. Kami juga berdoa untuk setiap harapan jemaat ini. Kiranya Tuhan yang ikut ambil bagian di dalamnya, sehingga Tuhan memberkatinya dan harapan jemaat dapat tercapai. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di kawasan Resort Puruk Jauh. Tuhan juga memberkati mereka semua dalam kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, bahkan dalam persekutuan. Dengan Tuhan kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi seluruh sidang jemaat-Mu ini. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala sakit penyakit. Karena hanya kuasa Tuhan yang boleh melindungi dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, ini seru dan doa kami yang kami alaskan di dalam nama Putra-Mu tunggal Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati.